Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4F, kelompok 4, di sini akan mempresentasikan UTS Operating System atau sistem operasi tentang penjadwalan CPU. Dan untuk anggotanya kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Giswa Budi Nugraha, yang kedua saya sendiri Raja Reven Salpriandri, yang ketiga ada Rehan Fikri, yang terakhir ada Silviana Angelika. Di sini selanjutnya kami ada 7 topik pembahasan. Yang pertama ada first come first serve, yang kedua ada short job first non preemptive, yang ketiga ada short job first preemptive, yang keempat ada priority scheduling non preemptive, yang kelima ada priority scheduling preemptive, yang keenam ada round robin, yang ketujuh ada round robin preemptive. Selanjutnya ada materi first come first serve yang akan dijelaskan oleh Silviana Angelika. Oke, yang pertama ada first come first serve. Metode ini mengalokasikan CPU kepada proses berdasarkan urutan kedatangan. Proses pertama yang datang akan dilayani dahulu. Kemudian diikuti oleh proses. Metode ini sederhana dan mudah diimplementasikan, namun bisa menyebabkan waktu tunggu yang lama jika terdapat proses memiliki waktu eksekusi yang panjang. Terdapat sebuah tabel di mana ada proses burst CPU dan arrival time, waktu kedatangan sebuah proses, dan burst time, waktu yang dibutuhkan penyelesaian sebuah proses. Dengan dicari, gambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma first come first serve. Dimulai dari 0, di mana ada antrian P1 dan langsung diproses. Kemudian ada di waktu kedua P2, waktu ketiga P3, dan waktu kelima ada P4, P3, dan P2 langsung proses. Lalu di mana ada waktu ke-6 ada P5. Dari 5 sampai 8, P2 habis. Di mana waktu ke-8 ada P6, antrian P6, P5, P4, dan P3 langsung diproses. Dari 8 sampai ke posisi 10, di mana P3 berakhir, terdapat P4, antrian P4, antrian P5, P6, dan P4 langsung proses. Dari 10 sampai 14 terdapat antrian P5 dan P6, P5 langsung proses dan P4 habis. 14 sampai 16 P5 habis dan P6 langsung proses sampai ke 22, di mana waktu tunggu P10, P2 5 dikurang 2 9 3, P3 8 kurang 3 9 5, P4 10 kurang 5 9 5, P5 14 kurang 6 9 8, P6 16 kurang 8 9 8, jumlah 29. Dengan rata-rata waktu tunggu yang dapatkan ialah 29 dibagi 6 sama dengan 4,83. Baik, selanjutnya materi atau pembahasan short job first. Itu ada short job first non preemptive dan short job first preemptive. Ini terdapat penjelasan untuk SJF non preemptive adalah jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka burst time yang kecil dan pendek akan dilayani lebih dulu. Di sini terdapat studi kasus
seperti tabel, lalu gambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma sort job first non-preemptive. Di sini karena di sini P1-nya arrival time-nya di detik ke-0, maka P1 akan diproses terlebih dahulu, lalu burst time-nya adalah 5. Lalu di detik kedua datang P2 dengan burst time-nya 3, lalu di detik ketiga datang atau tiba P3 dengan burst time-nya 2. Karena di sini di detik kedua P1 sisa 3, maka akan terus dilanjutkan memproses P1. Lalu di detik ketiga juga sama, P1-nya sisa 2 detik, dilanjutkan prosesnya P1 sampai di detik kelima selesai. Lalu di detik kelima datang P4 dengan burst time-nya 4. Lalu di sini karena SJF non-preemptive adalah menyelesaikan burst time yang lebih kecil, maka di sini akan memproses P3 terlebih dahulu karena memiliki burst time lebih kecil. Lalu diproses 2 detik, lalu sebelumnya di detik ke-6 tiba P5 dengan burst time-nya 2. Lalu di sini selesaikan P3 dan selesai di detik ke-7. Lalu di sini karena P5 memiliki burst time lebih kecil daripada P2 dan P4, maka akan memproses P5 dengan burst time-nya 2 detik. Lalu di detik ke-8 tiba P6 dengan burst time-nya 6. Lalu setelah memproses P5 dengan burst time 2 selesai di detik ke-9, maka CPU akan memproses P2 dengan burst time-nya 3. Lalu selesai di detik ke-12, selanjutnya CPU akan memproses P4 dengan burst time 4. Lalu P4 selesai di detik ke-16, lalu tersisa satu proses lagi yaitu P6 dengan burst time 6 di detik ke-16 mulai, lalu selesai di detik ke-22. Lalu di sini terdapat waktu tunggu dengan P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 9 dikurang 2 sama dengan 7, P3 5 dikurang 3 sama dengan 2, P4 12 dikurang 5 sama dengan 7, P5 7 dikurang 6 sama dengan 1, P6 16 dikurang 8 sama dengan 8. Kita mendapatkan rata-rata waktu tunggu adalah 25 dibagi 6 dibagi jumlah proses, mendapatkan hasil 6,25 satuan unit. Untuk selanjutnya terdapat pembahasan atau materi short job first preemptive dengan jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Studi kasusnya masih sama, lalu gambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma short job first preemptive. Di sini P1 dengan waktu tibanya 0 dengan memiliki burst time 5. Lalu di detik kedua datang P2 dengan burst time 3, di detik ketiga datang P3 dengan burst time 2. Di sini karena SJF preemptive, maka akan menyelesaikan P1 terlebih dahulu. Dan P1 selesai di detik kelima, datang P4 dengan burst time 4. Lalu di sini burst time yang paling kecil adalah P3, maka akan menyelesaikan atau memproses P3 terlebih dahulu selama 2 detik. Lalu detik ke-6 datang P5 dengan burst time 2. Lalu P3 selesai di detik ke-7. Detik ke-7 akan memproses P5 karena burst time-nya lebih kecil dibanding P2 dan P4. Lalu jalan sedetik, tiba di detik ke-8 P6 dengan burst time-nya 6.
Lalu detik ke-9 P5 selesai diproses, lalu lanjut memproses P2 dengan burst time-nya 3. Lalu selesai di detik ke-12, lanjut memproses P4 dengan burst time-nya 4. Lalu selesai di detik ke-16, CPU memproses P6 dengan burst time-nya 6 dan selesai di detik ke-22. Jadi terdapat waktu tunggu P1 sama dengan 0, P2 9 dikurangi 27, 5 P3 5 min 32 sama dengan 2, P4 12 min 5 sama dengan 7, P5 7 min 6 sama dengan 1, P6 16 min 8 sama dengan 8. Rata-rata waktu tunggu adalah 6,25 satuan unit. Untuk materi priority scheduling atau materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raja. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian priority scheduling non preemptive. Untuk metode ini mengalokasikan CPU kepada proses berdasarkan prioritas tertinggi. Proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian diikuti oleh proses dengan prioritas yang lebih rendah. Metode ini lebih efektif dalam mengoptimalkan kinerja sistem. Namun bisa menyebabkan proses dengan prioritas rendah terjebak dalam antrian. Baik, selanjutnya akan kita masuk ke Gantt chart priority schedule yang non preemptive. Di sini kita pertama lihat ke tabel terlebih dahulu untuk proses yang pertama atau P1, arrival time-nya 0, burst time-nya 5, priority-nya 2. Untuk proses 2 atau P2, arrival time-nya 2, burst time-nya 3 dan priority-nya 1. Lalu untuk proses 3 atau P3, arrival time-nya 3, burst time-nya 2, priority-nya 2. Dan untuk P4, arrival time-nya 5, burst time-nya 4, priority-nya 3. Dan proses kelima, arrival time-nya 6, burst time-nya 2, priority-nya 2. Dan yang proses terakhir atau proses P6, arrival time-nya 8, burst time-nya 6, priority-nya 1. Kita kembali ke Gantt chart-nya ini, gambar yang di atas. Untuk proses pertama dijalankan mulai dari arrival time yang 0 lalu sampai ke arrival time yang kedua, datang proses kedua atau P2 dengan burst time 3, priority-nya 1. Maka akan dijalankan P2 terlebih dahulu. Karena untuk priority schedule non preemptive ini akan mendahulukan yang skala prioritasnya lebih tinggi. Karena P2 ini prioritasnya 1, maka akan dijalankan P2 terlebih dahulu. Untuk P1 masih ada sisa, yaitu burst time-nya 3, maka akan dimasukkan ke dalam ready queue atau RQ. Lalu pada arrival time yang ketiga, datang proses ketiga dengan burst time 2, priority-nya 2. Maka masih melanjutkan P2 dengan sisa waktu 2 burst time dengan burst time 2 karena sudah maju 1 burst time. Lalu karena tidak ada tambahan lagi di waktu keempat, kita sampai ke arrival time kelima, maka akan melanjutkan P1. Sebelumnya di arrival time kelima ini datang proses 4 dengan burst time 4 dan skala priority-nya 3. Di arrival time kelima ini kenapa dijalankan P1? Karena pada priority schedule non preemptive ini jika ada skala priority yang sama, maka akan menggunakan konsep FCFS atau first come first serve. Di sini itu karena P1 atau proses 1 itu datang terlebih dahulu dibandingkan proses 3, maka di arrival time kelima ini akan menjalankan P1 dengan burst time-nya sisa 3. Lalu pada arrival time ke-6 datang proses kelima dengan burst time 2, priority-nya 2. Dan di sini masih melanjutkan P1 karena belum selesai sampai ke arrival time ke-8. Nah, di arrival time ke-8 ini
datang proses terakhir atau proses 6 dengan burst time 6 prioritinya 1. Karena prioritinya 1, maka di arrival time ke-8 ini akan menjalankan proses yang ke-6. Dan untuk proses 3, proses 4, proses 5 ini masih dalam RQ. Lalu sampai karena tidak ada tambahan lagi, kita lanjut ke arrival time 14. Dan di arrival time 14 ini kita akan menjalankan proses yang 3 dengan burst time-nya 2. Lalu di arrival time yang ke-16 akan menjalankan proses 5 dengan burst time 2 dan prioritinya 2. Dan di arrival time 18 akan menjalankan proses yang terakhir, yaitu proses 4 dengan burst time 4 dan skala prioritinya 3 sampai selesai, yaitu arrival time ke-22. Untuk waktu tunggunya P1 ini 5 dikurangi 2 sama dengan 3, P2-nya sama dengan 0, P3-nya 14 dikurangi 3 sama dengan 11, P4-nya 18 dikurangi 5 sama dengan 13, P5-nya 16 dikurang 6 sama dengan 10, P6-nya itu 0. Lalu untuk dijumlahkan yaitu 37 dibagi total prosesnya, yaitu ada jumlah prosesnya ada 6, yaitu 37 dibagi 6 yaitu 6,167 satuan waktu. Selanjutnya ada priority scheduling preemptive. Metode ini kurang lebih sama kayak priority scheduling yang non-preemptive, namun memungkinkan proses dengan prioritas yang lebih tinggi datang setelah proses yang sudah dilayani, dan CPU akan dialokasikan kepada proses yang baru datang jika memiliki prioritas yang lebih tinggi. Metode ini sangat efektif dalam mengoptimalkan kinerja sistem dan menjaga keadilan antara proses, namun membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Di sini kita masuk ke Gantt chartnya, dan untuk tabelnya kurang lebih sama kayak yang non preemptive, yang priority schedule non preemptive. Untuk proses pertama kita di arrival time 0 menjalankan proses 1 dengan burst time-nya 5, di skala prioritinya 2. Lalu pada arrival time kedua datang proses 2 dengan burst time 3, arrival time-nya 1. Maaf, skala prioritinya 1. Lalu karena priority P2 ini 1, maka akan menjalankan yang P2, dan P1 karena belum selesai dia akan dimasukkan ke dalam RQ. Lalu pada arrival time yang ketiga datang proses ketiga dengan burst time 2, skala prioritinya 2. Jadi karena tidak akan mempengaruhi jalannya proses, jadi hanya dimasukkan ke RQ. Lalu P2 ini akan selesai di arrival time kelima dan akan menjalankan proses selanjutnya, yaitu proses 3. Kenapa proses 3 tidak proses 1? Karena pada priority schedule preemptive ini sedikit berbeda konsepnya. Jika ada skala priority yang sama, maka yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah nilai burst time-nya yang lebih kecil. Karena di sini proses 3 burst time-nya 2, sedangkan proses 1 burst time-nya 3, maka akan menjalankan P3 yang terlebih dahulu karena burst time-nya itu burst time-nya itu 2. Lalu di arrival time kelima ini datang proses baru, yaitu proses yang keempat dengan burst time-nya 4 dan skala prioritinya 3. Lalu lanjut di arrival time-nya, di arrival time 6 datang proses 5 dengan burst time-nya 2 dan skala prioritinya 2. Dan untuk P3-nya ini sudah berkurang 1 karena sudah maju 1. Lalu selesai pada ini mic gua barusan mati bukan? Balik-balik tadi sampai mana?
Ini cut dulu, cut. Tadi kepotong sampai mana, Han? Kepotong sampai mana? Dari mana, guys? Nggak tahu. Ya udah. Ini aja ke tabel aja. Coba aja dengar ininya, recordnya. Dengerin recordnya potong-potong masa ini gue masih record nih udah 43 menit, Cok. Cuma saya mau dari ulang lagi. Ya enggak lah, kocak. Ya, ini aja yang udah di sini aja di sini. Bentar. Selanjutnya kita akan masuk ke Gantt chart priority schedule yang preemptif. Kurang lebih tabelnya sama seperti proses yang sebelumnya yang priority schedule non preemptif. Di sini pada arrival time 0 proses 1 dimulai dengan burst time 5 dan skala priority-nya 2. Lalu pada arrival time 2 datang proses 1 proses 2 dengan burst time 3 dan skala priority-nya 1. Karena P2 ini priority-nya 1 maka akan dijalankan proses yang kedua. Dan untuk proses 1 karena belum selesai tersisa burst time-nya sisa 3 maka akan dimasukkan ke RQ. Lalu pada arrival time yang ketiga datang proses ketiga dengan burst time-nya 2 dan skala priority-nya 2. Lalu lanjut pada arrival time kelima dilanjutkan proses yang ketiga. Kenapa proses 3 tidak proses 1? Karena pada priority schedule preemptive ini sedikit berbeda dengan yang non preemptive karena jika skala prioritinya sama maka akan mendahulukan yang burst time-nya lebih kecil. Berbeda dengan yang non preemptive yang menggunakan konsep FCFS. Untuk preemptive ini akan mendahulukan burst time-nya yang lebih kecil. Lalu pada arrival time kelima ini datang proses keempat dengan burst time 4 dan priority-nya 3. Lalu pada arrival time yang keenam datang proses kelima dengan burst time 2 dan priority-nya 2. Lalu pada arrival time 7 memulai eksekusi P5. Kenapa P5? Seperti yang saya bilang sebelumnya karena ini skala priority-nya sama. Namun untuk proses 5 ini burst time-nya lebih kecil dibandingkan proses 1, maka akan dijalankan proses 5 terlebih dahulu. Lalu pada arrival time 8 datang proses yang terakhir atau proses 6 dengan priority-nya 1, maka akan menjalankan proses 6 terlebih dahulu. Sedangkan untuk P5-nya akan dimasukkan ke RQ dengan sisa burst time-nya 1. Lalu dilanjut sampai arrival time 14. Di sini akan melanjutkan P5 dengan burst time-nya 1, priority-nya 2 dan RQ-nya tersisa P1 dengan burst time 3, priority-nya 2 dan proses 4 burst time-nya 4 dan priority-nya 3. Lalu pada arrival time 15 memulai proses pertama atau P1. Lalu pada arrival time 18 memulai proses yang terakhir atau proses 4 dengan burst time 4 sampai selesai, yaitu di arrival time 22. Untuk waktu tunggunya di sini ada P1 sama dengan 15 dikurangi 2 yaitu 13, P2-nya itu 0, P3-nya 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Untuk P4-nya 18 dikurangi 5 sama dengan 13. Untuk P5 14 dikurangi 6 yaitu sama dengan 8. Untuk P6-nya ini sama dengan 0. Kenapa ada angka-angka seperti ini? Untuk P1 ini dia dieksekusi paling terakhirnya itu adalah di arrival time ke-15 dikurangi 2 itu dari mana? 2-nya
pada saat di arrival time 0 sampai ke 2 itu ada proses pertama yang sudah dimulai namun belum selesai dan itu terpotong selama 2 waktu, maka 15 dikurangi 2 yaitu 13. Untuk P2 nya ini karena tidak ada hambatan maka 0, atau P2 nya ini di arrival time 2 yaitu maka 2 kurang 2 sama dengan 0. Untuk P3 nya ini dia mulai dieksekusi pada arrival time kelima dikurangi 3 karena arrival time nya dia itu 3 maka sama dengan 2. Lalu untuk P4 ini atau proses 4 ini mulai dieksekusinya di arrival time 18 dikurangi 5 karena waktu kedatangannya itu di arrival time yang kelima sama dengan 13. Lalu untuk proses 5 ini 14 karena pada di arrival time ke-14 ini adalah eksekusinya yang paling terakhir dikurangi 6 yaitu 8. Lalu untuk P6-nya ini 0 karena tidak ada potongan sama sekali jadi 6 di kurang 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Lalu untuk totalnya adalah 36 dan dibagi 6 dari jumlah prosesnya ini adalah 6. Lalu hasilnya adalah 6 satuan waktu. Next. Selanjutnya ada round robin non preemptive yang akan dijelaskan oleh saudara Rehan. Oke, selanjutnya di sini ada round robin non preemptive. Next. Nah, di sini ada pengertian round robin non preemptive-nya. Di sini metode ini mengalokasikan CPU kepada proses secara bergantian dengan waktu yang sama. Nah, setiap proses akan dilayani selama waktu tertentu atau kuantum. Kemudian jika proses belum selesai, proses akan dipindahkan ke antrian di belakang. Metode ini efektif dalam mengurangi waktu tunggu dan menjaga keadilan antara proses. Namun, bisa membuang-buang waktu jika terdapat proses yang memiliki waktu eksekusi yang sangat panjang. Next. Nah, di sini terdapat tabel soal untuk menyelesaikan grand chart dari round robin non preemptive yang jika time kuantumnya ini adalah 3. Ini bisa kita lihat seperti yang dikatakan dalam pengertian tadi, waktu kemunculannya itu sama, jadi arrival time ini 0 semua. Nah, di sini bisa disebutkan P1-nya arrival time-nya 0, burst time-nya 5, P2-nya arrival time-nya 0 dan burst time-nya 3. Untuk P3 arrival time-nya 0, burst time-nya 2. Untuk P4-nya arrival time 0, burst time-nya 4. Untuk P5 arrival time-nya 0, burst time-nya 2, dan terakhir P6 arrival time-nya 0 dan burst time-nya ada 6. Next. Nah, di sini terdapat grand chart untuk menyelesaikan soal tabelan tadi. Nah, yang pertama di sini ada pada detik ke 0, yang dimana arrival time-nya 0. Jadi dikarenakan tadi arrival time-nya 0 semua, jadi kita masukin aja semuanya dari P1 sampai P6. Nah, untuk seterusnya, dikarenakan tadi time kuantumnya kita sama dengan 3, jadi kita akan proses selama per 3 detik. Atau jika burst time-nya kurang dari 3 detik, kita akan mengeksekusinya sesuai dengan burst time yang ada. Nah, yang pertama di sini dieksekusi pada detik ketiga. P1-nya dieksekusi pada detik ketiga. Yang P1-nya di mana ada 5 burst time-nya tadi dieksekusi, jadi tinggal 2 burst time-nya. Setelah dieksekusi dipindahkan ke bawah. Karena seperti yang dikatakan pengertian tadi dilakukan secara bergantian. Nah, untuk detik ketiga langsung pada antrian kedua sampai kelima naik
iya pada antrian kedua sampai terakhir naik. Jadi sekarang yang diproses itu adalah P2-nya dengan bertime 3. Nah, untuk P2-nya diproses ke detik ke-6. Karena di sini P2-nya bertime-nya 3, jadi dia langsung habis atau nggak usah dicantumin lagi P2-nya. Nah, pada eh, detik ke-6 di sini P3-nya naik menjadi yang diproses. P3-nya ini akan diproses pada detik ke-8 dikarenakan P3 ini memiliki burst time-nya cuma 2. Jadi kita habiskan saja di 2 detik. Jadi habis P3-nya. Lalu antrian pertama yaitu P4 langsung naik untuk diproses. Nah, untuk P4-nya akan diproses ke detik 11. 8 menuju ke detik 11. Dikarenakan burst time pada P4 ini adalah 4, jadi jika dikurangi dengan time kuantumnya masih sisa 1, jadi dia pindah ke bawah P1. Nah, pada di detik ke-11 antrian P5 naik jadi yang diproses sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat lagi P5-nya burst time-nya ada 2. Jadi kita mengeksekusinya jadi 2 detik bukan 3 detik. Jadi pada detik ke-13. Nah, dikarenakan P5 langsung habis, jadi P5-nya dihilangkan. Nah, seterusnya di detik ke-13 antrian P6-nya ini naik menjadi diproses. Nah, untuk P6-nya ini burst time-nya 6, jadi bisa kita proses dengan 3 detik. Yang dimana diproses pada detik ke-16. Jadi burst time P6-nya ini dikurangi 3, jadinya 3 sisanya. Dan dipindahkan ke antrian paling bawah. Nah, di sini pada detik ke-16 kita bisa mengeksekusi kembali P1 yang tadi dieksekusi pada detik ke-3 sampai ke-6. Nah, di sini P1 kita eksekusi lagi sisa burst time yang tadi yaitu 2. Jadi kita eksekusi ke detik 18. Jadi P1-nya hilang, lalu naik lagi antrian sebelumnya yaitu P4. P4 dikarenakan tadi sisanya tinggal 1, jadi kita eksekusi dengan 1 detik yaitu detik ke-19. Nah, di detik ke-19 di sini kita tinggal memproses CPU yang terakhir yaitu P6 dengan sisa burst time 3. Nah, dikarenakan ini yang terakhir, jadi kita eksekusi langsung 3, jadi ke detik 22. Nah, untuk selanjutnya kita di sini bisa menghitung waktu tunggunya. Untuk P1 terakhir dieksekusi di detik ke-16 dan dikurangi arrival time-nya itu 0 dan dikurangi dia munculnya itu per 1 kuantum, berarti 1 kuantumnya itu 3, yaitu 16, jadi 16 dikurang 3 sama dengan 13. Nah, untuk P2-nya dia dieksekusi pada detik ke-3 dan arrival time-nya 0 karena dia langsung habis, jadi tidak dihitung kemunculannya lagi. Jadi 3 dikurang 0 sama dengan 3. Untuk P3-nya sama seperti P2, tidak ada kemunculan lagi, langsung habis pada detik ke-6. Jadi arrival time-nya 0, jadi 6 dikurang 0 sama dengan 6. Untuk P4-nya terakhir dieksekusi pada detik ke-18, dikurangi arrival time-nya 0, dikurangi kemunculannya cuma 1 kuantum juga,
yaitu 3. Jadi 18 dikurang 3 sama dengan 15. Nah, untuk P5-nya ini dieksekusi pada detik ke-11, dikurangi arrival time-nya 0. Dan sama langsung dieksekusi habis, jadi tidak ada kemunculan lagi. Jadi 11 kurang 0 sama dengan 11. Dan yang terakhir untuk P6, di sini terakhir dieksekusi pada detik ke-19 dan arrival time-nya 0, kemunculannya satu kuantum yaitu 3. Jadi 19 dikurangi 3 sama dengan 16. Nah, untuk menghitung rata-ratanya di sini kita sebentar. Oke, maaf tadi ada gangguan sedikit. Kita langsung menghitung rata-ratanya dari yang kita hitung tadi waktu tunggunya. Jadi 13 ditambah 3 tambah 6 tambah 15 ditambah 11 ditambahkan 16, jadi hasilnya itu 64 dibagi 6, karena di sini kita memiliki proses sampai dengan 6. Jadi 64 dibagi 6 yaitu 10,67. Next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada round robin yang primitif. Next. Nah, pada metode round robin yang primitif ini mirip dengan round robin yang sebelumnya, namun kemungkinan proses dengan waktu eksekusi yang pendek datang setelah proses yang sudah dilayani, dan CPU akan dialokasikan kepada proses yang baru datang jika memiliki waktu eksekusi yang lebih pendek. Nah, jika setiap proses juga akan dilayani selama waktu tertentu atau kuantum, kemudian jika proses belum selesai, proses akan dipindahkan ke antrian di belakang. Metode ini efektif dalam mengurangi waktu tunggu dan menjaga keadilan antara proses, namun membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan bisa mengakibatkan overheat yang lebih besar karena adanya perpindahan proses yang lebih sering. Next. Nah, di sini ada tabel soal untuk kita menyelesaikan grand chart round robin primitif. Masih sama time kuantumnya yaitu 3, cuma di sini bedanya arrival time-nya beda-beda, nggak 0 semua kayak tadi. Jadi di sini P1-nya itu arrival time-nya masih 0, burst time-nya 5, P2-nya arrival time-nya 2, dan burst time-nya 3. P3 arrival time-nya 3, burst time-nya 2, P4 arrival time-nya 5, burst time-nya 4, P5 arrival time-nya 6, burst time-nya 2, P6 arrival time-nya 8, burst time-nya 6. Nah, selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya ada grand chart dari round robin primitif. Nah, untuk yang pertama-tama di sini pada detik 0 tadi kan munculnya P1 ya. Ya, P1 dengan burst time-nya 5. Nah, dikarenakan tadi time kuantumnya 3, jadi dieksekusinya pada detik ketiga. Jadi sebelum kita eksekusi ke detik ketiga, tadi pada arrival time pada detik kedua ada yang datang P2. Jadi kita tulis dulu di detik kedua ada yang muncul P2, nanti akan dimasukkan ke dalam antrian. Nah, pada detik ketiga kita akan mengeksekusi si P1-nya ini. Dikarenakan burst time-nya 5, P1-nya dan time kuantumnya 3, jadi 5-nya dikurangi 3, jadi P1-nya sisa 2 dan dipindahkan ke bawah. Setelah oh iya, sebelumnya di detik ketiga ini juga muncul si P3-nya, karena tadi arrival time-nya
Eh, karena tadi yang datang duluan itu si P2, jadi di detik ketiga kita akan mengeksekusi si P2-nya. Nah, untuk selanjutnya nih, pada detik kelima, kita bisa lihat pada tabel yang tadi muncul P4-nya ini untuk dimasukkan ke antriannya nanti. Nah, selanjutnya pada detik ke-6, ini kita mengeksekusi P2-nya tadi yang 3, bertime 3. Nah, dikarenakan bertime-nya 3, jadi dia langsung habis atau dihilangkan saja. Nah, pada detik ke-6 kita akan mengeksekusi si P3 tadi dikarenakan P3 ada di antrian nomor 1 tadi. Nah, di bawahnya ada P1, di bawahnya lagi ada P4 yang tadi muncul di menit kelima. Dan kebetulan di sini pada detik ke-6 ini ada lagi yang muncul, yaitu P5 dengan burst time-nya 2. Nah, untuk selanjutnya pada detik ke-8 kita dapat mengeksekusi P3-nya dengan burst time 2-nya itu. Jadi kita eksekusinya di detik ke-8. Nah, di detik ke-8-nya ini ada kemunculan juga dari P6 yang terakhir. Jadi kita taruh antrian paling bawah, dan di detik ke-8 ini kita langsung mengeksekusi lagi P1 yang tadi sisa dari P1 yang sudah dieksekusi tadi, yaitu sisa 2 akan langsung dieksekusi ke detik 10 karena di sini bertema sisa 2. Nah, untuk di detik ke-10-nya ini kita bisa lihat di sini kan P1-nya habis. Nah, jadi P4-nya itu naik jadi yang ingin diproses. Jadi detik 10 kita memproses P4-nya. Dikarenakan P4-nya itu burst time-nya 4, jadi kita masih memiliki satu burst time. Yang dimana P4-nya ini akan dipindahkan ke bawah untuk diproses lagi nanti. Sekarang pada detik ke-13. Ke-13 sekarang memproses P5 karena antriannya naik setelah P4 tadi. Pada detik ke-13 ini P5-nya itu ada dua burst time, dan P6 ada 6, dan P4 tadi sisa 1. Nah, langsung dieksekusi karena burst time-nya ini 2, P5-nya, jadi dieksekusi pada detik ke-15. Nah, pada detik ke-15 di sini kita dapat memproses P6 karena P6 dari antriannya naik menjadi diproses. Untuk P6-nya ini dikarenakan burst time-nya 6, jadi kita eksekusi sisa 3 burst time dan dipindahkan ke antrian yang bawah. Nah, untuk di detik ke-18 kita memproses P4-nya ini dengan sisa burst time-nya 1. Nah, karena sisa burst time ini 1, jadi kita eksekusi P4 ini ke detik ke-19. Nah, pada detik ke-19 di sini kita bisa memproses proses terakhir, yaitu P6 dengan sisa burst time-nya itu 3. Langsung kita proses ke detik ke-22. Nah, untuk selanjutnya di sini kita menghitung waktu tunggu. Untuk P1-nya tadi terakhir dieksekusi pada detik ke-8, dikurangi arrival time-nya 0 dan dikurangi kemunculannya 1 kuantum atau 3. Jadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, untuk P2-nya karena langsung habis di detik ketiga, jadi cuma dikurangi arrival time-nya yaitu 2. Jadi 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, untuk P3-nya sama seperti P2 tadi, langsung habis di detik ke-6 dan arrival time-nya 3. Jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3.
Untuk P4-nya, eksekusi terakhirnya itu ada di detik 18, arrival time-nya 5, dan kemunculannya itu pada satu kuantum atau 3. Jadi 18 dikurangi 5 dikurangi 3 sama dengan 10. Nah, untuk P5-nya di sini langsung habis dieksekusi pada detik ke-13 dan arrival time-nya ini 6. Jadi 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Nah, untuk P yang terakhir ini P6 terakhir dieksekusinya ini pada detik 19. Arrival time-nya ini 8 dan kemunculan ini pada satu kuantum atau 19 dikurang 8 dikurangi 3 sama dengan 8. Nah, untuk total semua prosesnya ini 5 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 34. Jadi 34 ini dibagi 6 dikarenakan di sini memiliki 6 proses sama dengan 5,67. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Raja. Baik, untuk materi presentasi penjadwalan CPU yang berisikan 7 materi yang sudah dipaparkan tadi. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.